Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali lagi ke chapter 2 Permahi Hukum. Kemarin kita masuk ke part pertama. Kalau misalnya teman-teman hukum ataupun kawan-kawan lain sudah melihat, ada di bawah halamannya kita sudah punya podcast. Sekarang kita dapat alhamdulillah pemateri yang sangat luar biasa hadir di sini di depan kawan-kawan semua yang insya Allah bisa berkontribusi aktif memberikan informasi wawasan hukum khususnya di bidang ranah korupsi yang akan mungkin disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa. Sebelumnya mungkin selamat datang dulu Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Tadi macet apa enggak Pak? Alhamdulillah lancar, lancar ya. Alhamdulillah lancar. Terus apa namanya Pak? Insya Allah mungkin di sini kita akan langsung ke pembahasan pemateri khususnya korupsi. Kawan-kawan semua, beliau bernama Bapak siapa Pak? Boleh memperkenalkan diri Pak? Mangga Pak. Malu, nanda aja. Beliau adalah Bapak Syahrul Mahmud, SHMH. Yang lahirnya Bapak di Cipanas kawan-kawan 5 Mei 1958, rumahnya di Surapati Kor, Jalan Tulip ya Pak. Ya. Terus juga satuan pangkat 4 pembina utama, Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tahun 1990 sampai 1996, Masya Allah. Hakim juga Pengadilan Negeri Pelaihari 1997-1999. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur 1999 sampai 2004. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tahun 2004 sampai 2005. Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tahun 2005 sampai 2008. Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Masya Allah, 2008 sampai 2012. Ketua Pengadilan Negeri Jember 2013 sampai 2014. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2014-2017. Hakim Pengadilan Negeri Semarang 2017-2018. Hakim Tinggi PT Banda Aceh 2018-2019. Hakim Tinggi Pengajar pada Podisklat MA sampai sekarang tahun 2019 sampai sekarang, dosen S1 dan S2 Universitas Tanglang Buana Bandung, lektor. Masya Allah, beri tepuk tangan yang meriah untuk materi hari ini narasumber. Saya ya Denanda Mulyalingga, biasa dipanggil Nanda, khususnya dalam podcast khusus dari DPC Permahi Bandung Raya. Kawan-kawan semua jangan lupa untuk di follow Instagramnya DPC Permahi Bandung Raya. Terus juga ada di YouTube-nya juga. Linknya nanti mungkin disertakan di bawah. Untuk kita membahas perihal isu yang terjadi Pak, yang mungkin panas sekali di era-era apa ya. Hari ini tuh kayak panas dingin tapi panas banget gitu ya Pak. Kita udah musim hujan ya. Kita mau bahas tentang apa Pak? Mungkin boleh untuk disampaikan Pak pembahasan hari ini untuk? Mungkin kita bincang-bincang tentang korupsi, seputar korupsi lah. Dengan berbagai fenomena yang terjadi di negara kita ya, Indonesia. Oke, perihal korupsi ya Pak. Kita mungkin kupas tuntas nih, apalagi pengalaman Bapak sebagai hakim peradilan, hakim pengadilan negeri Bandung, Serayu yang lain. Sudah lebih banyak tahu gitu Pak. Otak-otak koruptor tuh kayak gimana gitu ya, apa yang harus dilakukan. Tapi yang pertama itu kita harus tahu dulu Pak, sebenarnya korupsi itu awal muasalnya itu atau sejarahnya itu dari mana sih Pak? Iya, kalau kita melihat sejarah maka setua manusia berada di dunia ini korupsi sudah ada. Zaman-zaman kuno, zaman Mesir kuno hingga kini itu korupsi sudah terjadi. Masa lalu di mana peranan raja, the king can do no wrong, raja tidak pernah salah, yang buat hukum dan meminta upeti dari rakyat, dari penduduknya dan sebagainya, itu sudah dimulai sudah benih-benih korupsi. Hingga saat ini kita di tahun 2024 ini korupsi di Indonesia trennya makin menaik. Nah, itu banyak sekali faktor-faktor penyebabnya. Banyak sekali dari sistem aturan perundang-undangannya, sistem aparat penegak hukumnya, dari good governance ya, kebijakan pemerintahnya, bagaimana membuat undang-undang dan sebagainya. Nah, namun demikian kita masih harus bersedih bahwa
tingkat korupsi masih tinggi di Indonesia Betul. ini. Apalagi kita baru tersayat hatinya kali ya. Iya, iya, iya. Sekelas ketua pun itu sudah dinyatakan dia sendiri yang menjadi tersangka gitu Pak. Perihal Iya, untuk korupsi iya. ini Pak, kan ada beberapa regulasi ataupun ada beberapa Iya. undang-undang yang bisa dikatakan itu bisa salah satu jadi patokan untuk khususnya KPK dalam menindak Iya, gitu. iya. Ambil namanya Pak, korupsi misalnya yang ada di ranah pemerintahan ataupun mungkin Pak ranah-ranah keluarga ataupun ketika Iya, instansi iya, kan masih iya. ada celah-celahnya. Sebenarnya Banyak Pak, sekali kan, ya. dalam korupsi ini yang mungkin bisa Bapak sampaikan orang-orang ataupun ciri-cirinya yang dalam ketika menangani kasus Bapak sudah masukkan ke dalam ranah perkara dalam persidangan gitu Pak. Sebenarnya kriteria-kriteria korupsi itu Pak ataupun koruptor itu sebenarnya Iya. seperti apa sih Pak? Iya, kita sudah punya berbagai regulasi ya, regulasi berkali-kali dirubah tentang korupsi. Jadi makna korupsi itu kan asalnya dari bahasa Latin ya. Jadi dia diserap menjadi bahasa Inggris dan sebagainya, corruption, dan dipakai di Indonesia menjadi korupsi. Korupsi itu pada dasarnya itu perbuatan jahat, perbuatan jelek, perbuatan buruk itu untuk memperkaya dirinya atau memperkaya orang lain. Nah, banyak faktor ya, teori-teori tentang korupsi itu kalau kita buka literatur itu terlalu banyak sekali teori-teorinya. Hanya ada secara sederhana yang sering disebut oleh calon presiden kita Pak Anies ya, bahwa tingkat korupsi itu maksud saya asal usul korupsi itu dari keserakahan dan kebutuhan atau need. Nah, serakah dan karena kebutuhan itu secara sederhana. Banyak macamnya, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu memang tadi kebutuhan, umpamanya orang yang miskin dan sebagainya. Kemudian kebutuhan katakanlah ada faktor sosial juga, umpamanya bagaimana masyarakat sekitarnya sudah memiliki katakanlah mobil, katakanlah motor, sementara dia belum dan sebagainya. Nah, itu yang mendorong seorang menjadi keserakan, bukan kebutuhan ya. Kalau kebutuhan itu ya untuk faktor kehidupan, untuk kebutuhan dasar hidupnya itu. Nah, yang paling banyak ini faktor keserakan sebetulnya. Dan tidak ada rakyat jelata yang korupsi. Yang ada adalah yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan, memiliki kewenangan. Sehingga melalui kewenangannya itu keserakan tadi mendorong dirinya untuk melakukan menambah pundi-pundi kekayaannya di luar gaji atau penghasilan yang telah ditetapkan oleh negara. Nah, ini faktor keserakan ini yang saat ini makin banyak ya, makin ramai dan sebagainya. Sebetulnya Nanda ya, kalau di kampus itu mahasiswa itu sebetulnya juga hati-hati sekali karena bisa menjadi pemicu, menjadi faktor kriminogen ya, di mana ketika ujian harus nyontek, Oh itu. muka-muka. Nah, itu juga faktor-faktor pencetus daripada kalau menginginkan IP tinggi, IP mencapai 4 itu kan sebetulnya juga tidak bagus ya artinya. Nah, ini juga termasuk budaya di budaya hedonisme, di budaya bagaimana kita bangga dengan kehidupan yang yang mewah dan sebagainya, tidak memikirkan dampaknya bagi negara, rakyat, bahkan dampak bagi keluarganya sendiri. Nah, itu nandanya. Karena Pak izin ya Pak, untuk tindakan korupsi ini kan memang kejahatan yang bisa dikatakan sebagai white collar crime. Ya, Yang white collar artinya crime, betul, kejahatan ya, bukan itu. oleh orang yang memiliki kedudukan yang tadi Ya. Bapak sampaikan serta kekuasaan dalam lapisan masyarakat. Nah Pak, untuk korupsi sendiri kalau bisa kita kaitkan dengan sistem peradilan pidana, Ya. itu sebenarnya keterkaitannya itu seperti apa sih Pak? Apakah mungkin bisa diberantas gitu Pak dengan hal-hal kalau kebijakannya ini sudah selesai, Ya. sudah mantap, itu bisa direalisasikan gitu Pak. Walaupun memang susah. Ya, ya. Sisi kehidupan manusia ada sisi baik dan sisi buruk ya, sisi malaikat dan sisi setan. Ini memang tidak bisa dihapuskan karena itu sudah menjadi kodratullah, sunatullah. Namun diminimalisir, paling itu mungkin diminimalisir. Kalau kita lihat sejarah pemberantasan korupsi Indonesia yang dulu hanya ditangani oleh katakanlah kepolisian, kemudian muncul dengan undang-undang kejaksaan, jaksa
ikut dalam rangka pemberantasan korupsi. Oleh kedua institusi ini dianggap kurang mantap untuk korupsi, dimunculkanlah satu lembaga yang memiliki katakan super power ya, KPK ya. Awalnya KPK kan sangat kita banggakan ya, melalui kewenangannya, melalui kekuasaannya menyadap sehingga mampu pertama kali penegakan hukum korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, dalam hal ini adalah KPK, yang bisa menangkap gubernur aktif waktu itu, gubernur dari Aceh, tentang kejahatan apa itu pesawat terbang ya, helikopter ya, pengadaan helikopter. Sebelumnya kejaksaan sama kepolisian itu belum pernah sampai setingkat gubernur. Nah kemudian tahap berikutnya sampai ke tingkat menteri dan sebagainya, bahkan pernah besan presiden. Besan presiden pun menjadi terdakwa oleh KPK. Ini luar biasa pada saat itu. Nah, betul-betul kita dulu berharap sekali bahwa KPK kita ini sangat-sangat bagus untuk pemberantasan korupsi, bahkan diakui oleh beberapa negara dunia. Nah, KPK kita awal-awal ya, awal-awal. Kemudian adalah upaya dari teman-teman kita pembentuk undang-undang, dirubahlah undang-undang KPK. Nah, inilah sejarah mundurnya KPK. Mundurnya KPK, kawan-kawan itu awal-awal katakan tidak ada, kami membuat undang-undang bukan untuk pelemahan KPK, justru memperkuat. Buktinya saat ini KPK amat sangat lemah. Ya. Pandang hukum tuh memang ya tidak bisa dimenampik ya Pak. Iya. Karena kita kecewa Pak, khususnya sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, kawan-kawan yang lain, rekan-rekan yang lain yang menonton di sini gitu. Ada kasus Pak. Kasusnya adalah penetapan tersangka ketua KPK. Iya. Ya bisa dikatakan itu salah satu apa ya Pak, citra besar dan diruntuhkan sekelas ketua KPK. Itu walaupun kita lihat dari kronologisnya suap menyuap atau hal-hal yang lain gitu Pak, itu kan sudah mencederai. Harusnya dia yang memberantas betul, ya, betul. dia yang harusnya menuntaskan kupas tuntas seluruh kejahatan yang ada di Indonesia. Ternyata ketuanya sendiri gitu Pak. Itu menurut pandangan Bapak seperti apa? Iya, ini tragedi ya penegakan hukum korupsi di Indonesia. Nah, tragedi ini. Kita harus menyalahkan ya, harus berani menyalahkan pembentuk undang-undang, kemudian panel ya, tim panel yang memilih pimpinan KPK waktu itu. Firly itu kan dulu deputi penegakan kan, itu kan juga banyak bermasalah. Ketika dia mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK, itu sudah ada surat dari seluruh pegawai KPK ke panitia pansel ya, panitia seleksi. Jangan yang ini. Nah, ini jangan karena memiliki rekam jejak yang kurang bagus kan gitu. Tidak tahu kita mengapa justru yang direkomendasikan tidak jadi oleh pansel jadi. Ini awal sebetulnya, awal kehancuran KPK. Nah, akhirnya meledaklah ketika ya foto foto beliau main badminton dengan mantan Menteri Kehutanan ya. Nah, itu kemudian Menteri Kehutanan melaporkan bahwa dia diperas. Itu mulanya dari situ. Nah, juga ya Pak Syahrul Yassin Limpo itulah pelapor utamanya. Nah, di sini kita mengalami satu, saya bilang tragedi ya, tragedi. Bukan hanya di KPK ya, harus kita jujur. Hakim Agung kan ada 2 orang yang ketangkap. Nah, Sekretaris Mahkamah Agung itu ketangkap berkaitan korupsi juga. Kemudian kalau di tingkat polisi kan tidak ada korupsi tapi perkara yang lain ya, perkara yang lain semacam itu. Nah, ini juga satu tragedi menurut saya, satu musibah besar dari penegakan hukum. Nah, karena memang akhirnya undang-undang KPK yang terakhir ini menjadikan kedudukan KPK itu di bawah presiden. Nah, ini jadi masalah. Harusnya tidak bisa terintervensi oleh pihak manapun. Harusnya seperti awal dia mandiri. Nah, jadi kawan-kawan DPR yang mengatakan dulu dengan semangat 45 bahwa kami merevisi undang-undang bukan rangka pelemahan KPK tapi untuk memperkuat. Nah, buktinya sekarang ini karya kalian ini. Jadi salah satu sisi dari sistem perundang-undangan juga termasuk good governance,
niat baik dari pemerintah memberantas korupsi itu dari beberapa berita yang kita bisa baca di medsos dan sebagainya itu kan kurang ya, menurut saya kurang ya, tidak terbantahkan. Mantan pimpinan KPK yang kita tahu semua nggak usah pernah mengatakan bahwa dia pernah diintervensi nah dan sebagainya. Nah ini memang babak belur perkara korupsi kita, yang mudah-mudahan di era ke presiden yang akan datang ini akan dibenahi. Dan sangat berat tugas presiden kalau dia memiliki tekad untuk melakukan korupsi. Hanya perlawanan cukup tinggi, nah, mungkin cukup Pak, banyak ya. Untuk hal seperti itu kan kalau untuk hakim ya Pak, khususnya kawan-kawan yang lain gitu, Bapak juga pun udah pernah gitu, kan ada yang namanya hak imunitas Pak. Tapi kalau untuk KPK sebenarnya perlu nggak sih Pak dengan hak imunitas itu tidak bisa untuk dilakukan tindak pidana karena dia yang khususnya korupsi ya Pak, undang-undang korupsi yang lain, perlu nggak sih Pak adanya hak imunitas tersebut? Kira-kira seperti apa Pak? Sebetulnya atas hukum kan persamaan di mata hukum itu kan sama ya. Ya, kalau semua sama. Tetapi memang untuk profesi tertentu artinya ada semacam kekebalan yang dibentuk oleh undang-undang. Ya semacam ini kita lihat sekarang undang-undang kesehatan ya, undang-undang kesehatan yang baru ini saya lihat baru satu profesi yang diatur di undang-undang. Ketika seorang dokter umum atau dokter gigi diduga melakukan malpraktek, maka penyidik tidak boleh melakukan penyelidikan dan penyidikan sebelum ada rekomendasi dari dewan pakar istilahnya di mereka menyatakan bahwa ini malpraktek. Nah ini satu hal yang baru ya kan. Hakim juga ada kekebalan, dia tidak bisa sepanjang dia dalam ranah tugasnya. Nah, tapi kalau di korupsi, itu nggak bisa dilindungin, itu kejahatan besar. Sama dengan juga undang-undang advokat mengatakan dalam profesinya advokat memiliki perlindungan. Tapi kalau melanggar, ya tetap aja. Karena hakim bertangkap tangan juga ada. Sepanjang dia melakukan profesinya, di situ kekebalan diberikan. Tapi kalau di luar dari situ, penyimpangan ya, namanya penyimpangannya tidak bisa dilindungi. Penyimpangan yang memang ya bisa dianulir lagi ya Pak. Ya, kan masyarakat tuh kenapa kita menjadi orang yang ibaratkan masuk ke dalam transparansi gitu. Kita perlu ada keterbukaan baik itu dalam pemerintah, ranah mungkin hal-hal yang memang mencakup untuk kedaulatan rakyat. Di Undang-Undang Dasar pun memang sudah dilakukan Pak penertiban, tapi tetap saja masih ada bisa dikatakan mungkin oknum ya Pak. Karena tidak semua bisa dikatakan itu oknum. Dalam Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum Pak Richard, dia tidak berdasarkan atas kekuatan belaka, yang artinya berarti Pak sepanjang kekuatan hukum ini terjadi ya tetap saja itu masih terlaksana gitu. Upaya-upaya yang bisa dilakukan ataupun mungkin ada hal-hal kiat-kiat Pak, khususnya Bapak mungkin sebagai penegak hukum, apa yang bisa kita pilih untuk ibaratkan meminimalisir gitu Pak korupsi yang terjadi gitu Pak. Betul, tadi secara sederhana kan ada faktor keserakahan, faktor kebutuhan, tapi ada juga kalau faktor internal dan faktor eksternal ya. Nah katakanlah faktor eksternal itu keserakahan ya, tapi faktor eksternal di mana sistem itu yang mengharuskan seseorang terlibat dalam korupsi itu. Nah ini yang kadang-kadang membuat seseorang itu menjadi bimbang ya. Saya kalau tidak ikut-ikut, saya tidak akan mendapatkan katakanlah ya proyek lah dalam pemerintah itu dan sebagainya. Saya kalau tidak bisa ngikutin ini maka tidak bisa. Nah ini ya faktor eksternal ini barangkali agak berat ya pada masyarakat. Tapi ada satu sebetulnya kuncinya kan, bahwa setiap manusia ini setinggi apapun pangkatnya, sehebat apapun orangnya pasti akan meninggal, akan mati, dan dia akan berubah alam menjadi ke alam kubur dan sampai ke alam akhirat. Nah kalau kita berpikir ke sana mungkin, nah ini ya mungkin, jadi ada sisi positifnya, sisi putihnya dari kehidupan manusia. Bisikan-bisikan malaikat lebih tinggi itu barangkali bisa memperkuat jiwanya. Cuman tadi faktor eksternal, dorongan seseorang, sifat hidupnya hedonisme di Indonesia kan makin banyak orang
sering pamer-pamer kekayaan dan sebagainya. Nah, sulit ya untuk itu. Cuman faktor keagamaan bisa diharapkan itu. Kenyataannya memang tidak paralel seperti itu, Nanda ya. Dan tidak mudah. Iya, betul. Kalau katakanlah masyarakat Indonesia kan masyarakat religius ini kan, apapun juga agamanya, tapi kok masyarakat korupsinya tinggi sekali korupsinya, nah ini tidak sejalan ya, tidak sejalan gitu. Ya sedekah-sedekah barangkali ya, mohon maaf lah, yang dari agama saya Islam, yang haji-haji, yang umroh-umroh, pulang juga ikut-ikut terlibat korupsi dan sebagainya. Bahkan harta korupsi dibawa umroh. Nah ini kadang-kadang yang kita tidak tahu mengapa ya. Tapi kalau umpamanya, kalau Anda tanya apa kiatnya, ya kalau berpikir bahwa kita besok ada satu alam di mana alam barzah, keadilan itu pasti seadil-adilnya. Nah itu barangkali bisa memperkecil, bahkan menghapus kan. Saya akan melakukan A, risikonya di dunia mungkin tidak terkena KPK, tidak kena polisi, tidak kena jaksa, tapi di alam akhirat nanti kita akan diadil oleh hakim yang maha adil. Itu Bapak barangkali hakim, itu. Bapak yang selalu sebagai wakil Tuhan ya Pak di dunia. Katanya gitu ya. Katanya, apapun itu kebijakan yang sudah ada putusan, sudah ingkah, ya sudah. Baik itu benar apa tidak ya tergantung dari diri sendiri. Dan pun nanti manfaatnya terasa. Tapi di akhirat nanti tadi yang Bapak sampaikan, Iya, itu dia. nanti akan ada yaumul ba'ats mungkin Pak. Hari Betul, pembalasan hari kalau mungkin pembalasan. ranah ke sana. Karena Pak izin Pak untuk hal ranah-ranah korupsi Pak dalam undang-undang khususnya dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu kan memang dijelaskan Pak bahwa ketika korupsi ini terjadi dan merugikan keuangan negara, itu dipidana Pak dengan penjara kurang lebih paling lama itu 20 tahun dan dendanya itu 200 juta rupiah. Setimpal apa tidak dengan apa yang sudah mereka raup. Negara ini kan kalau bisa dikatakan negara yang subur Pak, negara yang makmur, dari atas sampai bawah kita nggak pernah kekurangan airnya, udaranya, tanahnya, tapi habis diraup oleh para koruptor, bisa dikatakan mungkin oligarki kali ya Pak. Mungkin yang bisa Bapak sampaikan Pak, khususnya ranah dalam hak korupsi, dahulu gitu Pak, Soekarno Hatta gitu Pak, Bapak Presiden Bung Karno mungkin ketika tidak mau untuk memberikan Freeport, ya mungkin Bapak bisa koreksi kalau misalnya salah. Freeport itu kan harusnya dipegang oleh kita, tetapi beliau maunya dipegang oleh Amerika. Kekhawatirannya beliau sampaikan adalah saya tidak mau untuk dipegang karena tahu psikisnya ataupun psikologis dalam setiap manusia, apalagi warga Indonesia banyak keserakahan di sana. Takutnya korupsinya itu diambil lebih banyak. Itu yang kenapa kalau kita ngambil sudut pandang, kenapa sih nggak diambil oleh orang Indonesia aja pas pada zaman itu? Kita sekarang walaupun dapat tulang-tulangnya tetap aja triliunan yang dapat gitu ya Pak. Berarti kan sekelas presiden pun sudah tahu ke depannya, jangka panjang ke depan itu nggak akan selesai gitu Pak. Sampai sekarang pasti mengakar. Track recordnya itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Iya. Sekarang begini ya, saya merasa karena kebetulan saya juga dosen, kita mulai dari step-step para mahasiswa ini dulu, nah, kan step-step mahasiswa ini hindarkan ada paradigma saya sekedar mencari selembar ijazah. Nah, ini yang kadang-kadang paradigma ini menghalalkan segala cara. Kita nggak usah bicara pejabat dulu lah ya, karena kita podcast mahasiswa hukum, terus masa hukum, sebagai mahasiswa bekerja keras dengan belajar, menjawab soal-soal yang diberikan dosen itu dengan tanpa mencontek. Itu aja dulu, penting itu. Itu aja dulu. Kalau ini kita mulai dari kampus kita, dari katakanlah sebagai mahasiswa hukum, ya insya Allah ketika mahasiswa ini menjadi pejabat, ya dia akan terbiasa dengan kehidupan yang bekerja keras, mencapai tahapan, mencapai tujuan itu dengan kerja keras. Tidak dengan gampang, dengan tidak mudah. Saya termasuk ya tidak membanggakan diri ya. Saya termasuk yang ketika masa itu panas dingin kalau membuka sontekan gitu ya. Kadang-kadang kan ada juga yang jujur ketika saya ujian dulu S1 terpaksa buka contekan. Itu justru tidak bisa karena panas dingin badan ini. Mengucurkan keringat artinya ada reaksi. Saya nggak bisa seperti itu. Sehingga saya tidak mengejar
nilai formal, artinya kalau sekarang IP 4 saya tidak, saya ngejar kualitas ya, kualitas. Nah, diharapkan apa? Dengan mahasiswa yang berkualitas, ya syukurlah kalau IP-nya 3 sampai 4 tapi betul-betul nanti di lapangan pekerjaan dia akan survival, dia akan bisa bersaing ya dengan mahasiswa yang lain, karena fakultas hukum ya, semua universitas hampir punya fakultas hukum. Bayangkan, berarti dalam 1 tahun seluruh Indonesia ini beribu-ribu sarjana hukum. Nah, beribu sarjana hukum ini akan bersaing dalam lapangan pekerjaan yang sifatnya sedikit. Maka yang akan lolos adalah orang yang unggul. Nah, orang unggul ini adalah yang sejak awal semester 1 bekerja keras, tidak koruptif dalam makna mahasiswa yang koruptif itu mahasiswa yang sering nyontek. Nah, itu saya bilang itu. Nah, itu dulu lah barangkali kita benahi dulu dari mahasiswa dulu. Kerja cerdas. Betul. Dan berdoa. Berdoa agar hidup ini sesuai dengan, ya artinya saya termasuk yang ya alhamdulillah ya dengan kerja keras dan belajar. Ketika ikut tes calon hakim itu ya alhamdulillah hanya sekali ya. Saingan luar biasa banyaknya. Artinya ketika ikut sekali tes, dan itu bukan dengan simsalabim ya. Itu dengan Kerja keras, betul. Dengan kerja keras. Menjelang pendaftaran itu saya mempersiapkan diri, mengumpulkan soal-soal, mempelajari soal-soal, membahas soal-soal, termasuk dalam satu tim belajar bersama gitu. Ya akhirnya ya ini artinya saya katakan bahwa kerja keras, kerja cerdas itu bernilai ibadah di hadapan Allah, dan kalau nanti masuk pangsa pasar pekerjaan, insya Allah Allah akan ridho. Nah itu maksudnya. Dibandingkan satu yang mahasiswa dapat IP-nya lebih dari 3 tapi kecerdasannya tidak terisi karena banyak faktor koruptif di mana dia nyontek dan sebagainya. Nah, ini yang nanti akan mewarnai Indonesia kalau begini itu. Karena Pak yang bisa disampaikan itu ketika kita sesuai dengan alur, tidak menyalahi aturan, tidak cacat dengan akan hal itu, berproses gitu ya Pak, step by step itu akan memberikan suatu hal yang mungkin bisa dijadikan, oh iya ini nih hasil keringat saya, ini biro saya, betul, dan lebih bangga dengan hasil sendiri sebenarnya. Terima kasih Pak, nanti kemungkinan kalau sudah selesai mahasiswa yang lain ataupun hal yang lain gitu Pak, kita mungkin bisa ada untuk jadi hakim seperti Bapak, terus juga alhamdulillah fasilitas dari sini. Terima kasih untuk Kemenkumham Jabar, khususnya Pak Andika, bagian humas yang lain, Pak Agis, yang rekan-rekan yang mungkin bisa memfasilitasi. Itu salah satu hal yang mungkin ada kolaborasi Pak di sini. Dari mahasiswa hukum, kita punya itikat baik, ada ranah untuk memberikan pengetahuan, sharing-sharing ilmu khususnya ya di YouTube ini, di Instagram juga di kawan-kawan, difasilitasi oleh bagian Kemenkumham Jabar yang memang mereka Pak, beliau tuh selalu bilang ya udah nggak apa-apa pakai aja, dan itu salah satu girohnya beliau untuk mencerdaskan anak bangsa. Dari platform ini, kawan-kawan kalau nggak subscribe ya nanti ketinggalan ya chapter-chapternya, apalagi dengan pemateri yang luar biasa. Cara untuk menjadi hakim pun bisa untuk nanti kontak-kontak Pak, ini gimana nih Pak caranya gitu, harus dilakukan apa. Tapi yang paling penting tadi Pak, harus jujur ketika kita mengerjakan tugas, khususnya mahasiswa, bukan yang mahasiswa hukum saja ya Pak, sebenarnya dari mahasiswa yang lain, karena kejujuran itu disiplin yang tinggi, beradab dan berikhtiar, berdoa, itu salah satu kuncinya. Itu mungkin Pak yang bisa disampaikan. Ada satu mungkin ya saya mau tambahkan berkaitan dengan kegiatan kita Permahi ya, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Pak. Saya menyarankan kepada dari mahasiswa aktiflah di organisasi. Saya sejak semester 1 aktif di HMI sampai semester dulu bukan semester ya, sampai kelas 3 saya sempat menjadi top leader, artinya sampai pimpinan komisariat waktu itu di Fakultas Hukum UII. Nah, ini menjadi bekal kepada mahasiswa yang setelah lulus berhadapan dengan masyarakat.
Beda, yang aktivis itu punya mental yang jauh lebih baik dibandingkan mahasiswa yang hanya belajar semata-mata. Hanya kutu buku. Dari aspek kepandaian intelektualnya terpenuhi, tapi aspek sosialnya dia nggak ngerti. Karena bagaimana kelak pasti kalian generasi muda menjadi pimpinan kan? Betul, Pak. Seperti saya juga pernah menjadi pimpinan, dan di situ teruji yang pernah menjadi organisatoris itu jauh lebih matang karena dari mahasiswa sudah terbiasa memimpin organisasi, apalagi di HMI itu luar biasa bertengkarnya banyak sekali, diskusi berdebat itu sampai pengalaman kursi melayang tuh ada gitu. Nah, tapi waktu itu saya dapat tantangan sebagai ketua rapat, waktu itu saya wakil ketua, bagaimana agar saya nggak kelempar kursi. Dengan trik-trik cerdasan akhirnya bisa sepakat dan aman. Nah, itu. Jadi kepada mahasiswa semua ya, kepada saya ada mahasiswa, ikutlah organisasi apa saja lah. Ini Permahi bagus nih di Jawa Barat ini kan. Ikut Permahi karena mematangkan kita sebagai seorang sarjana nanti di masyarakat. Itu yang penting. Khususnya mahasiswa hukum UNLA Pak. Ya UNLA terutama nih, mahasiswa saya di UNLA nih. Saya lihat juga kurang ya di UNLA ya. Kurang banyak pesertanya. Baru ada lagi Pak pendaftaran kemarin baru selesai. Ya, bagus. Nanti coba kita sosialisasikannya karena aktivis beda dengan yang non aktivis ya. Kematangan jiwa, kematangan mental berhadapan dengan masyarakat itu jauh lebih siap yang aktivis. Oke. Betul Pak. Karena mungkin izin Pak, kalau untuk kawan-kawan yang memang ada ada keterikatan dan memang sudah mempunyai niat, nggak mau nih untuk hanya hukum tuh dapatnya di luar maksudnya di dalam kelas saja, kita bisa bergabung, kita bisa untuk memberikan wadahnya gitu. Apa yang kebutuhannya betul, Pak, kita juga nanti bisa belajar legal drafting, legal opinion, cara untuk paham konstitusi seperti apa, undang-undang, itu bisa kita akses, apalagi seluruh Bandung Pak. Kalau untuk Permahi itu bukan hanya dari Universitas Alam Buana saja, ketuanya Pak dari Trihagantara Mubara itu dari Unpas angkatan 2014. Dari Unpas, dari Maranatha, Unpar juga ada, Uninus, UIN gitu Pak. UIN banyak ya kan ya. Itu yang memang bisa mengakomodir. Jadi bukan hanya khusus sarana ruang lingkup di universitas saja, seluruh Bandung, seluruh Indonesia gitu Pak. Itu yang bisa disampaikan. Jadi jangan segan, jangan sampai merasa saya hanya bisa diam di tempat. Enggak bisa Pak. Sekarang itu kita harus berani untuk kolaborasi. Harus berani untuk mencari giroh ataupun semangat di juang kita, passionnya kita tuh di mana. Kalau sekarang Bapak alhamdulillah memberikan materi khususnya dalam kehukuman sebagai hakim, sebagai akademisi juga, lektor yang dari dosen UNLA, itu bisa menjadi kebermanfaatan untuk kita. Begitupun juga dengan kita semua. Kawan-kawan, saya sampaikan kembali, ketika mempunyai skill, ketika mempunyai keahlian, baik itu bukan hanya di ranah hukum, soft skillnya misalnya di bidang administrasi, di bidang ataupun hard skill yang lain, bisa dikolaborasikan, bisa untuk saling bekerja sama. Karena sekarang nggak bisa kalau untuk sendiri-sendiri secara inklusif. Harus ada gibra ataupun gebrakan yang memang itu tuh bagus gitu ya Pak. Itu yang bisa mungkin disampaikan. Atau mungkin terakhir Pak, ada closing statement khususnya untuk seluruh yang menonton di sini Pak. Oke, karena saya sebagai dosen, kepada mahasiswa pesan saya, persiapkan diri Anda semua, wahai mahasiswa, ketika lulus di lapangan pekerjaan, Anda akan bergulat. Seru pergulatannya. Karena apa? Jumlah alumni itu banyak, artinya banyak, dan formasi untuk ke pegawai yang ada itu kecil, sedikit. Oleh karena itu, siapa yang bisa lolos adalah orang-orang tersiap. Seperti saya katakan tadi, yang sejak awal belajar keras, belajar cerdas, mempersiapkan diri bahwa saya akan lepas di masyarakat dan tidak ada yang bisa membantu saya kecuali persiapan sejak saat di mahasiswa ini, saat semester 1 sampai semester berapa 7 ya? Semester 7. Nah, itu persiapan Anda. Jangan santai sebagai mahasiswa. Nah, aktivis itu saya pandang perlu karena mempersiapkan mental ya, mempersiapkan mental bagi seorang sarjana setelah lulus. Itu saja. Hati-hati bahwa kalau Anda tidak siap, jangan menyesal di kemudian hari. Oleh karena itu bekerja keraslah mulai saat ini sampai Anda lulus, dan kelulusan Anda betul-betul melalui step-step tahap-tahap yang normal. Jangan menjadi mahasiswa yang koruptif, memudahkan dengan segala macam cara ingin mencapai
IP ya, IP yang 3 sampai 4 dan sebagainya, itu di masyarakat tidak ada gunanya. Yang persiapan, yang bekerja keras itulah yang akan berhasil dalam persaingan di masyarakat itu. Ya, Pak. Untuk itu kita cukupkan ya sesi dari bulan ini, Pak. Ya, Ya, insya Allah nanti kita bisa langsung untuk kirim ke kawan-kawan yang lain hal-hal yang sedemikian. Bapak hati-hati di jalan ya Pak. Terima kasih. Semoga nanti mendapatkan alhamdulillah ya Pak keberkahan. Amin, amin, amin. Sama-sama. Mohon maaf ya Pak, kita undang-undang Bapak Pak bisa atau enggak masuk ke podcast kita khususnya di Permai Bandung Raya. Iya. Karena tenggernya itu dari backgroundnya Bapak sebagai hakim, sebagai lektor itu sangat luar biasa dan bisa menginspirasi oleh kawan-kawan yang ada di Iya, rumah mudah-mudahan yang bermanfaat, sudah ya, menonton ya. gitu ya Pak. Mungkin sekian Pak yang bisa disampaikan Baik, Pak terima kasih. untuk permohonan dari Nanda untuk teman-teman semua DPC Bandung Raya khususnya masyarakat yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen dan juga follow Instagramnya ada di bawah ya untuk DPC Permai Bandung Raya. Ada hal-hal ranah hukum yang mungkin bisa bermanfaat. Nanda pamit undur diri dengan Bapak Syahrul Mahmud SHMH. kasih, ya. Untuk teman-teman yang lain jaga kesehatan. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum Waalaikumsalam warahmatullahi Indonesia. wabarakatuh. Salam sehat. Salam Permai Profesi Hukum. Terima kasih Amin, Pak. amin.